Bismillahirrahmanirrahim. Connecting internet. Oke. Baik, kita lanjutkan yang tadi sampai di butir ke-71 ya, Ibu. Ya, Oke, Ustazah. ya, ya. Kita lanjutkan ke butir 72 di standar pengelola. Di sini diminta juga bagaimana PAUD IT melakukan tindak lanjut perbaikan dan pembinaan dari hasil penilaian kinerja pegawai yang dilakukan. Nah, di sini dokumen yang diminta adalah program tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja pegawai berbasis dakwah. Di sini kita minta presentasinya dari jumlah apa namanya hmm, pegawai, pendidik Oh, ya maupun tenaga kependidikan. Minta 86 sampai 100% hasil penilaian kinerja berbasis data pegawai ditindaklanjuti. Gitu ya. Tadi kalau dari yang Ibu sampaikan tadi bahwasannya sebenarnya secara pelaksanaan itu sudah dilaksanakan gitu ya Bu ya. Nah, memang ya, secara tindak lanjutnya dan data ya kan sebenarnya yang diminta ini data kan ya Bu ya. Ada iya, program ya. untuk pegawai kita penilaian kinerja baik pegawai pendidik maupun tenaga kependidikan, ada programnya, kemudian ada penilaian kinerjanya, Bu ya, terukur, kemudian ada evaluasinya, kemudian diawali dari supervisi, ya, supervisi, kemudian dilanjutkan penilaian yang memang secara kebutuhan dibutuhkan oleh lembaga atau yayasan. Biasanya dia ada ada sinergi dengan yayasan biasanya gitu ya Bu ya. Seperti itu. Misalkan nanti di sekolah misalkan contoh karena sekolah sudah berapa tahun gitu ya, walaupun mungkin gurunya nggak yang lama semua, kita punya program nih untuk guru mau ada program guru teladan misalkan contoh entah setahun sekali atau 2 tahun sekali. Makanya penilaian kerja ini salah satunya data yang kita ambil seperti itu ya Bu ya sebagai rujukan nanti sebagai rekomendasi ya untuk menentukan penilaian tersebut. Makanya di sini yang di butir 72 ini juga ditekankan tindak lanjutnya kinerja berbasis gitu ya Bu ya berbasis dakwah. Jadi nanti berbasis dakwah adalah guru-guru memiliki secara personal untuk bisa dijadikan sebagai basis untuk menyampaikan sifatnya dakwah kepada yang di sekitar. Jadi tidak lanjutnya ini juga salah satunya adalah untuk perbaikan, gitu ya Bu ya, perbaikan kinerja ya Bu ya. Nah, tindak lanjut ini satu tindak lanjut ini termasuk juga dari untuk peningkatan. Ya misalkan contoh nih ternyata di hasil penilaian kinerja ada guru yang masih perlu diupgrade dalam hal apanya. Itu berarti salah satu lanjutannya diprogramkan gitu ya Bu ya. Ada programnya atau bentuknya seperti apa supaya hasil penilaian kinerja guru ini bisa bertanda dan terukur gitu ya Bu ya seperti itu. Itu ada hubungannya bisa dengan yayasan dengan lembaga ya Bu ya. Ibu Iya, sebagai ya. pimpinan kepala kemudian dengan Iya, yayasan dengan apa terhadap pegawai-pegawainya. Seperti itu ya Bu ya. iya. Oke. Berarti kalau dari tadi yang Ibu sampaikan pemaparannya yang belum ada secara keadministrasiannya. Jadi kalau keadministrasian itu memang penting data itu ya Bu ya sehingga kita melihat oh ini ada program ini gurunya, kemudian ini evaluasinya yang selanjutnya itu kelihatan dari program ya. Kalau secara lisan mungkin kita bisa juga sih apa namanya ambil data secara lisan tapi belum valid sekali gitu ya Bu ya. Jadi nanti dipersilakan untuk lengkap ya Bu ya melalui terkait penilaian kinerja ya Bu ya yang tentunya untuk jangka panjang yang perlu ditindaklanjuti seperti itu. Begitu ya Ibu? Iya, iya, ya. Bu Feni sudah gabung itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bu Feni?
Ya, Bu Yuli, Afwan, tiba ada tamu tadi undang. Apa? Masya Allah. Iya, dilanjut Kami, Bu Yuli. Apa saya breakout ya? iya, nggak apa-apa. Iya, Ya, iya. saya tadi lanjut itu, apa namanya, penggalian data Oh iya, standar. siap, siap. Lanjutkan. Saya pindah ke room 2 ya. Ya, Iya. ya, oke. Bu Feni, Ya, dengan Ibu guru siapa di room 2-nya? eh, boleh siapa aja? TKA, TKB boleh. Oh, baik. Iya. Ini ke ruang satu yang Bu tadi di sebelah sini kita ada. Itu kan berarti Bu Feni yang dua. Ini guru apa kan berarti Polina ke sana. Dia sama penulis di ayat 30. Ya, Bu Feni bareng sama Bu tadi. Sama Bu guru semua. Ya, kan bareng. Bu Andri sama Bu. Oke, sudah bergeser ke sebelah. Kita bisa lanjut. Udah? Ya, bisa lanjut. Ya, oke. Aku Lanjut ya, Bu. Oke, monggo. Oke, baik. Kita lanjut ke yang butir 73 di standar pengelolaan. Ya, situ disampaikan bahwasannya PAUD IT melakukan audit penggunaan anggaran PAUD. Nah, ini di TK untuk yang khusus pengelolaan uangnya seperti apa? Pengelolaan uangnya. Maksudnya kita keuangan itu apa namanya? Kita melakukan audit penggunaan anggaran. Jadi kita Ya, mau bertanya tentang keuangan, ya. Jadi kalau ya. sebelum kita masuk ke butir ini, boleh sedikit disampaikan kepada kami tentang pengelolaan alur pengelolaan ya Oh, alurnya. keuangan di sekolah, di Kalau lembaga. alur keuangan sekolahan biasanya apa namanya uang-uang yang masuk itu di dicatat nanti ketika ada kegiatan guru akan apa namanya mengajukan nanti seperti apa bentuk kegiatannya kemudian nanti begitu ada ACC kemudian dicairkan gitu seperti itu biasanya. Gitu ya. Ya. Eh, Berarti kalau yang di lembaga di TK yang dikelola oleh lembaga apa? Keuangan apa, Bu? Semua jadi eh, pemasukan dari apa namanya iuran siswa kemudian juga mungkin pendaftaran perlengkapan itu semua dikelola lembaga tidak ada yang dikelola yayasan. Oh, kalau lembaga. Oh, Jadi, gitu. Yang di yayasan, Bu? Yang dikelola yayasan? tidak ada pure kita Nggak ada. diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan itu pemasukan dari yang kita dapat ya itu kita kelola nanti Oke, di akhir berarti tahun dikelola biasanya semua kita laporkan ke lembaga yayasan. keuangan.
Aduh, koneksi internet juga stabil. Tuh, Eh, nanti warna berarti sinyal. Enggak nih. Berarti secara alurnya keuangan yang masuk itu langsung dikelola oleh lembaga. Iya, Baik uang yang sifatnya, misalkan contoh tahun ajaran baru, ini ada uang pembangunan ya. Lembaga juga berarti yang mengelola. iya, Oke, baik. Kemudian nanti cara pengelolaan berarti yang melakukan pengelolaan kepala sekolah berserta dengan bendahara ya, saja. iya, 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 Bendahara sekolah. iya, Ya, ada bendahara berarti ya, sama ada, bagian keuangan sekolah. ya, ada. Kalau di lembaga bagian keuangannya ada berapa? Satu saja atau lebih dari satu? Satu kita ada, biasanya yang mengelola kepala sekolah dengan Oke. Kepala sekolah beserta dengan bendahara kan. Nanti yang ngelola, kemudian dibuat anggaran, kemudian nanti diajukan ya. Gitu ya. Iya, Ngajukannya nggak ke yayasan saja, langsung di lembaga itu saja ya. Gitu ya. bisa, bisa. Iya, kita sederhana Pokoknya seperti guru, itu. berarti kan guru yang melakukan. Guru buat kegiatan, ke bendahara, bendahara kepala sekolah. Begitulah ya alurnya ya. Ya, ACC iya, kepala sekolah, baru ya, keluar uangnya. iya, Seperti itu ya, saja ya. iya, 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 oke. sederhana. Berarti di sini prosedur keuangannya dikelola oleh lembaga. Berarti secara pelangnya dikatakan bahwa penggunaan anggaran. Berarti kalau yang mau Sebelah kanan oleh. Putus-putus, Bu. Halo, saja. halo, putus-putus, Bu. Oh, Ya. kayaknya sinyal di sana, Bu. Iya, Sinyal kayaknya yang di kita ya, sana. nih. Kita yang agak trouble ini sinyalnya. Tuh, siang, tuh. Iya, iya. Iya. Iya, bisa diulang? Nyandet lagi kayaknya. Nyandet ini. Bu Yuli, sinyal kita yang terganggu. Udah? Halo, Halo? sudah? Bisa jelas, Sudah? Bu? Halo, halo? Ya, Suara Ibu jelas ke saya. iya, tapi suaranya Bu Yulia yang terputus-putus. Halo? Nah, itu jadi gimana ya? Oh, udah jelas sekarang. Coba. Dah, iya. Oke. Nah, jadi saya ulang tentang alur keuangan. Karena di Iya, sini yang ditanya itu PAUD IT melakukan audit penggunaan anggaran. Jadi iya. kalau secara tadi alurnya bahwa semua keuangan dikelola oleh lembaga. Jadi ketika guru punya kegiatan, ngajukan ke bendahara, bendahara ke kepala sekolah. Seperti itu ya, saja ya. Ya, oke. Nah, kemudian nanti yang auditnya kepala sekolah misalkan yang audit di lembaga siapa saja biasanya? Kalau di sekolah ya kita kepala sekolahnya. Oh, yayasan nggak ada itu ya? Ya, Keuangan ada nggak yayasan ada itu audit paling enggak yayasan? biasanya ya kita lapori kalau memang, tapi setahun sekali kita ada laporan ke yayasan. Hasil laporan ya. Iya. Oke, oke, oke. Baik. Berarti sejauh ini tetap ya pengelolaan keuangan harus transparan ya dan bertanggung jawab Insya Allah. Iya. ya. Iya. Bertanggung jawab ya. Ya, ya. Di sini, kalau di poin yang 73 ini, POT itu melakukan audit penganggaran POT 4 bulan sekali secara transparan dan akuntabel. Jadi harus Sinyalnya hilang lagi. berarti, halo, Ya, halo, halo. Ya. Suara saya terdengar Bu Yuli. berarti, halo, ya, ada, ya, terdengar, alhamdulillah. Berarti secara prosedur keuangan dilakukan tadi paling lama setahun. Tapi dalam setahun itu ada berapa kali?
Setahun sekali kalau ke yayasan. Ustazah bukan aula. Halo, setahun Nah, sekali ke yayasan. kayak kalau ini, kalau ustazah sendiri, kalau ustazah sendiri misalkan itu Kalau kita setahun tiap kali. kan ada Kan kadang kas. kondisi tertentu nih pengeluaran tiap bulan keluar. Per berapa? 1 bulan sekali kan ada kas. Jadi kita setiap 1 bulan itu kan ada tutup kas, nanti setelah pengajian dan sebagainya itu kita ini kan apa namanya ya kita laporan 1 bulan sekali kayak gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan juga setelah kegiatan biasanya kan juga ada laporan kegiatan begitu disampaikan ke kepala sekolah. Hmm. Ya, oke, oke. Oke, baik. Selanjutnya, kalau apa namanya, uang apa namanya, tadi prosedurnya kok jadi saya ini ya. Oke, oke lanjut saja. Yes, Lanjut ke ini ya. Insya Allah di poin 73 ini Insya Allah sudah ini ya, sudah yes, jelas ya, sudah kelihatan yes, ya. yes. Sudah saya simpulkan. 24. Oke, selanjutnya di poin 74. Enggak lanjut. 74 ini poinnya adalah PAUD itu melakukan tinjauan kepuasan pelanggan secara rutin dari satu atau lebih dari 1 kali dalam setahun. Pernah nggak melakukan survei pelanggan, Ustazah? Kita pernah apa namanya istilahnya, tapi ya sebatas kayak apa ya wawancara, tanya-tanya gitu. Tapi enggak ini belum rutin. Ini yang belum bisa kami lakukan secara rutin. Tapi pernah lah, sekali atau 2 kali. Iya. Belum dilakukan secara Iya, sistem ya, belum. Ustazah Ya, ya. belum. Ya, Belum dilakukan secara sistem ya. ya, ini belum. Ya, oke. Nah, oke. Nah, kalau dari Ustazah sendiri kira-kira nih di poin 74 ini terkait kepuasan pelanggan, kira-kira kalau untuk sekolah ada dampaknya enggak? Ah, ini kalau selama ini biasanya masyarakat itu yang apa yang menyekolahkan di tempat kami begitu dia punya eh, anak berikutnya misalkan seperti itu dia disekolahkan di tempat kita bahkan apa ada satu apa istilahnya Pak Yai di sini ada yang dari pondok yang memiliki putra 15 anak itu mulai anak pertama sampai sekarang anak yang ke-13 itu disekolahkan di sini. Masya Allah. Itu mungkin yang bisa. TK-nya ya. Oke. Jadi mulai dari kelompok bermain, anak dulu anak pertama, kemudian anak kedua, rata-rata itu 2 anaknya masuk sampai sekarang apa itu anak yang ke-13 itu di sini. Ya, Kemudian ada sekolah di yang sini ya. misalkan ada yang putranya 4, semuanya juga di sini. Mulai anak pertama Iya. sampai anak keempat, anak pertama sampai kelima, anak yang pertama sampai ketiga. Rata-rata begitu kalau saya melihat dari apa yang sekolah gitu. Ketika dia tahu kemudian sekolah di sini tidak ada yang sampai berbeda gitu. Oke. Berarti sudah percayalah ya dengan sekolah ya. Ya, Satu keluarga alhamdulillah tersebut ya. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Oke. Berarti kalau secara pelaksanaan survei Iya. pelanggan ini lebih ke Secara secara iya, betul ini ya, itu yang secara belum. kalau sistem Iya, keadministrasian ini belum ya, belum, tapi iya, secara belum. langsung ya, Iya, iya, gitu belum. ya. Nanti kita Oke. coba mudah-mudahan kita programkan lah mungkin tahun-tahun ke depan kita buat seperti itu. Iya. Terus, nah, Oke, baik. Oke, lanjut ke poin ke-75. Butir ke-75 ini adalah KOD itu yang memiliki aturan yang tegas terkait larangan merokok dan mengkonsumsi hal-hal yang merusak diri bagi warga sekolah. Nah, sebetulnya di sini yang diminta dokumennya adalah bagi seluruh warga sekolah. Nah, kalau yang secara tertulisnya kan larangan merokok pasti kita dilarang ya di warga sekolah IT khususnya ya, yang khusus laki-laki gitu ya. iya. Tapi kalau secara aturan secara tertulisnya sudah ada.
Kita Ini ya. oke, kita upload ya. Tapi dulu-dulunya sih belum ada karena yang memang kita putri semua, kemudian apa ya istilahnya anak-anak itu nggak ada yang ditunggu sehingga kalau ngantar itu jarang saya melihat juga yang pengantarnya itu merokok dan lain sebagainya. Jadi seperti Oh itu. gitu. Tapi insya Allah ada di aturan itu kita buat terkait dengan masalah larangan tegas untuk merokok dan mengkonsumsi yang barang-barang terlarang. Ada ya, di aturan ya. Walaupun kalau secara kepegawaian kita cenderungnya banyak yang perempuan ya. Nggih. Berarti ini kan ya bisa Hmm, dibentuk banner begitu juga nggak apa-apa ya Ustazah. boleh. Heeh. Oh, Tapi dia memang harusnya satu kesatuan iya, dengan oke, apa nggih, namanya nggih. peraturan Dan yang lain salah gitu. satunya. Ya. Kemudian dia kan nanti ketika itu ada peraturan, kan dia peraturan bisa jadikan peraturan pegawai ya, satu, Oke, dua, tiga. Nanti ada konsekuensinya ketika dia ke yayasan dan nggih. sama kepala Ada, nggih. sekolah. Nggih, mungkin lebih jelasnya mungkin bisa di banner Oke, di depan dengan aturan yang misalkan kalau di kami itu juga ada apa aturan misalkan bagi pengantar perempuan untuk mengenakan busana muslimah kayak gitu itu juga kita ini kan ya, kita ya. sampaikan. Yang penting nanti ada yang berbunyi juga jika dia melakukan melanggar apa konsekuensinya Oh ya itu betul betul betul. ditambahkan. Nggih, nggih, Heeh, nggih. seperti itu. Nggih. Konsekuensi pelanggaran. Ya, ya. Tindak lanjutnya. Nggih. Oke, Ustazah. Di Nggih, apa namanya di sana pengelolaan, alhamdulillah. Dan selesai ternyata Ustazah nggih. sampai ke butir 75 ya. Nggih, Ada pengelolaan saja ya, nggih. alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baik, sedikit saya nanti sebelum masuk ke apa namanya, Ustazah belum sama Bu Feni kan? Belum, belum. Bu Feni Belum. sudah dengan Bu Guru Yang kelompok lain ya. kelompok A Mm-mm. kalau B. G. Oke. Baik, nanti saya apa namanya sebelum masuk ke Sarpras, nanti G. ke Sarpras nggak apa-apa. Nanti ke Sarpras nanti kan sebagian kan ibu ada di situ nggak apa-apa. Nanti saya dengan Ustazah yang pernah Oh. Ustazah yang kalau Ah, enggak saya lanjut kalau enggak saya lanjut ke Ustazah ke sana kerjasama ya. ya wis langsung Boleh? bersama dulu, nanti baru ke PJ Baru ke Sarpas gitu Sarpras ya. aja ya. Nggih, Oke, nggih. oke. Nah, baik. Sebelum saya ke sana kerjasama, mungkin yang mengakhiri untuk pengelolaan, Ustazah, ya. Nggih. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan terkait pengelolaan dalam proses pembelajaran gitu saja ya. Tadi bahwasannya memang kita kan di awal sudah disampaikan kita pakai kurikulum Diknas sama kehasan IT Ustazah ya, seperti itu. Kemudian kan metodenya kan sebenarnya disesuaikan dengan kebijakan sekolah sih sebetulnya ya sah-sah saja gitu ya, seperti itu. Nah, walaupun apa namanya sekolah Az-Zahra ini bertahap dalam pengadaan sarpas gedung gitu kan, tapi sampai sampai saat ini, sampai hari ini tuh gedungnya sudah memadai secara gedung saya sudah memadai maksudnya sudah punya Oh, gedung yang bertingkat dan kemudian ruangannya banyak gitu ya. Nah, tetapi di sini kan dalam hal ini ketika kami lihat gitu ya, apa namanya pada saat ini kelas memang dibuat maksudnya dikondisikan terbuka dalam arti memang sengaja kalau ada empat besar ya saja ya seperti itu ya. Tapi disekat-sekat sama ini apa namanya sama locker gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu kan kan ini ada hubungannya dengan SDM 15 kemudian dimasukkan ke satu masing-masing memegang satu satu kelas dengan satu rombel satu guru ya saja ya. Seperti itu. Nanti ada hubungan dengan sarpras. Kalau dari proses pembelajaran, nah eh, pernah nggak selama apa memang konsepnya seperti itu dalam pengelolaannya atau memang waktu itu pernah nih, rombelnya lebih besar. Misalkan satu kelas itu 20 atau lebih dari 10. Kan itu paling banyak 11. Nah, pernah nggak sudah nggih, rombel yang besar gitu, maksudnya 20, seperti itu. nggih. Kita pernah apa istilahnya murid kita pernah sampai 60 ya, istilahnya satu 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 rombel itu.
Jadi tetap kita bagi maksimal guru itu apa namanya 15 15 anak. Jadi Ya. tetap kita Nah, bagi seperti itu. Jadi kita memang ya, lanjut saja. jadi kita bagi seperti itu apa namanya muridnya tetap satu guru maksimal kita upayakan 15 anak biar biar enggak apa ya istilahnya, terpecah apa ininya. Karena kalau Ya, kalau lebih banyak kan juga perhatiannya jadi kurang. ya. Jadi Berarti kan memang konsepnya seperti itu ya. Kelompok kecil, gurunya oke, juga satu gitu. Nah, oke. kalau untuk aktivitas ke kamar mandi, Ustazah, seperti apa? Pendampingan anak untuk aktivitas ke kamar mandi dalam proses Eh, pembelajaran. biasanya kita Ada nggak? juga ada apa namanya, ada guru apa namanya, guru toharoh kita kita ini kan apa namanya, yang jaga di luar misalkan dari atas misalkan turun, yaitu ada guru yang kita ini kan untuk tiket gitu. Oke, berarti setiap hari ada guru yang memang bertugas Oke, untuk ya kemudian di area luar kamar saja ya. iya, Salah satunya untuk membantu ketika dia ke kamar mandi gitu oke, saja ya. oke. Berapa ustazah? Satu, dua, atau hanya satu saja? Berapa Satu, orang saja? satu biasanya. Satu. Berarti memang dia ini ya stay saja ya. Gitu Iya, ya. iya kita coba piket untuk Oke. stay gitu. Hmm, ya. Karena kalau dilihat kan ruang kelasnya banyak gitu kan, tapi rombelnya kecil sehingga masing-masing guru punya amanah dengan jumlah murid 15 ataupun 11 ataupun 12 gitu ya. Oke, Sehingga ketika aktivitas yang sifatnya dari pas pembelajaran adalah ketika anak ke kamar mandi, otomatis kan anak-anak harus dibersamai gitu ya. oke, Seperti itu. Kalau di atas di lantai 2 itu cukup banyak kelasnya. Dalam artian kelasnya juga banyak, ada lebih dari 3 ya. Kelas di ya. atas lantai 2 itu. Nah, berarti kan otomatis kan harus yang bisa mempercayai karena kamar mandinya nggak ada di lantai 2, kamar mandinya ada di lantai 1 Sebenarnya gitu ada, saja ya. cuma belum difungsikan dengan baik. Ini Seperti perlu itu ya. diperbaikan ya. Perlu diperbaiki. Ada satu di atas Iya, itu maksudnya inovasi. di lantai 2 ada tapi Oke, perlu perbaikan. ya tadi juga disampaikan ada satu tapi belum berfungsi gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya mau apa namanya mau itu saja mau memastikan bahwasannya memang konsepnya seperti itu. Kemudian untuk apa namanya pengkondisian di kegiatan yang berlain satu ke kamar mandi berarti Oke, ada pendampingan tapi sifatnya tidak khusus guru yang mendampingin gitu saja. Tapi ada bukan guru guru satu kelas yang ya. mungkin bisa Oke, jadi eh, mendampinginya untuk beberapa anak gitu ya, mendampingi untuk beberapa anak gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu saja ya. oke, Ya, ya, oke, baik. Eh, mungkin itu untuk yang akhiri di standar pengelolaan. Kemudian kita lanjut ke standar kerjasama. Di standar kerjasama itu ada butir ke-76. oke. Di sini disampaikan bahwasannya ya kita sekolah lembaga dalam menjalin kerjasama dalam bidang peningkatan mutu PAUD dengan lembaga yang sesuai dengan visi dan misi JSIT. Di sini diharapkan bersama dengan lembaga nasional dan lembaga internasional. Kemudian dokumen yang di di- dibutuhkan adalah ada kegiatan, laporan dan ada hubungannya ketika pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kalau dari apa namanya kerjasama ini yang ada yang nasional ya, yang internasional selain biasa penggalangan dana ya. Oh, kalau penggalangan dana itu kita pernah sih, tapi apa ya, nggak ada apa istilahnya, kayak surat kita lewat JSIT pernah terkait dengan penggalangan dana Palestina Iya. ya. Itu JSIT kerjasama dengan Adara apa apa ya waktu itu. Kemudian pernah kita juga didatangi dari
KNRP ya, terkait dengan Palestina. Bahkan pernah KRP. kita pernah kedatangan tamu dari Palestina di lembaga kami. Jadi apa terkait dengan Palestina itu aja, cuma dokumen apa ya kayak bentuk kerjasamanya itu nggak ada, hanya lewat telepon dari apa namanya Oh, tidak ada. gitu. Oke, baik. Berarti yang tanda lembaga internasional sejauh ini masih di kegiatan yang penggalangan Iya ya, betul, nggih, Martin penggalangan ya nggih. saja. Za, itu sangat kerjasama telah menjalin kerjasama dalam pendayagunaan aset untuk menunjang ya menunjang layanan pendidik yang diminta daftar kerjasama lembaga, kemudian dokumen surat masuk pinjam aset, kemudian pencatatan di buku pinjaman. Nah, biasanya Ustazah ada kerjasama ke instansi apa saja? Kalau selama ini ya apa namanya terkait peminjaman aset itu ya dengan SD aja. eh, tapi juga ada sih dengan apa namanya SD ya? ya dengan kalau peminjaman tempat itu eh, dengan apa dengan kaderisasi dengan PKS maksud saya, artinya tempat kita biasanya juga dipinjam untuk kegiatan seperti itu. Oh, ya ya. Oke oke. Yang lain belum ada? Nggak ada. Yang lain hanya Eh, itu ya. yang ada juga pernah dipinjam untuk kegiatan apa istilahnya guru ketika ada rapat mendadak karena posisi kita yang cukup strategis biasanya juga, tapi itu ya itu tadi nggak ada surat biasanya Bu ya langsung izin misalkan untuk Nggak ada mengumpul. surat menyurat ya. Pokok keluarga aja lah. Iya itu yang mungkin yang perlu Kekeluargaan gitu ya. dari misalkan IGTKI atau Berarti surat statusnya menyuratnya PKS. oke. Pokoknya sudah ada kerjasama dengan instansi lain, tetapi untuk keadministrasian dan surat menyurat itu lebih ke ini ya, secara lisan dan kekeluargaan gitu ya. Ya, oke lah, gitu ya, seperti itu ya. Oke. Oke, lanjut Ustazah di butir ke-78 pendidik sebagai narasumber atau itu dalam bidang pendidikan di lain. Nah, di sini diminta nih dokumennya ya, undangan, sertifikat foto sebagai narasumber atau trainer Ya. dalam pendidikan. Nah, untuk di sekolahnya Bu Ustazah, guru-guru ustazah yang sudah berdaya ada berapa? Selain Eh, Ustazah, kalau Ustazah kan emang sering ngisi tuh. Kalau Ustazah, ada ini Bu apa Bu Lina itu kebetulan beliau jadi pengurus CSIT daerah bagian mutu. Nah itu nah, yang juga ngisi. Kemudian ada Bu Ning Azizah, kebetulan suaminya itu apa ya sekarang itu dijadikan PJ kepala desa sehingga kadang dia karena dia diposisikan jadi bunda PAUD biasanya juga diminta untuk ngisi terkait dengan lembaga-lembaga PAUD yang lain di tempatnya beliau ketika menjabat di desanya. Kemudian yang berjaya lagi sudah ya, baru itu sudah. berarti dari 15 pendidiknya, dua ya, tiga sama ibu ya, yang Ya. berdaya ya, bidang dakwah. Ya Ustazah, oke. Eh, sejauh ini, ini apa namanya motivasi-motivasi untuk mengisi ruang lingkup yang kecil lah internal ada Ustazah ya, Ada. Ya. ada ya.
Ya, ada. Misalkan nanti ada pertemuan orang tua murid, mungkin Oh ada iya, kalau itu, parenting yang iya, sedikit. kalau itu ada biasanya kalau kita ada apa kegiatan lapor tengah semester, begitu ya langsung dengan guru kelas masing-masing. Nanti mungkin ada sesi ngobrol dan lain sebagainya itu kita serahkan ke guru kelas masing-masing. Juga apa ya, semacam ada grup-grup kan di kelompok-kelompok itu di WA dan nanti di situ juga teman-teman kita berdayakan dengan wali wali muridnya. Oke, baik. Kalau untuk upahnya Ustazah, aktif Ustazah? Upahnya Alhamdulillah, guru-guru? alhamdulillah upah guru-guru, upah saya pribadi aktif, insya Allah. Ya, berarti nanti saya butuh ini ya saja ya, data ya, data. Oke. Data guru, jumlah pendidik, data nggak pendidikan, terus upahnya, kemudian boleh dengan jenjang ya saja ya. Katanya Bu Lina sudah diupload, jenjangnya sudah. Oh, yang belum datanya sudah, cuma Nanti jenjangnya dikirim yang di belum. itu aja. Dikirim di mana, Ustazah? Ya, ya. Nanti Dikirim. nggak apa-apa di apa namanya di grup boleh Oh, oke, oke, di oke. grup boleh. Ya, ya. Nah, Oke. ya. Atau di kalau nggak di grup di ini apa namanya di Japri saya boleh Oh, oke, di oke. Japri. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Kalau untuk yang ini BPI untuk upah, yang upah semua warga sekolah wajib ya BPI ya Harusnya begitu. saja. Iya. Iya, tapi ya itu seperti saya sampaikan tadi bahwa setelah COVID ini kita masih berupaya terus untuk mencoba warga sekolah agar bisa bisa BPI, mulai BPI. Oke, lanjut ke butir 90 menjalin kerjasama dalam usaha penggalangan dan pendidikan atau kemanusiaan. Udah saja nih ya, 80 ya. Tadi di Iya, poin itu sudah ada. Poin 76 ya. iya, Oke, 80 sudah terlaksana ya. iya. Sudah terlaksana tinggal surat menyuratnya, MOU-nya, keadministrasiannya. Kemudian di poin 81 juga menjalin kerjasama sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama. Karena belum ada lengkap keadministrasian, makanya belum kelihatan ya bentuknya apa saja ya. Tapi Ya, prinsip prinsip kerjasama pastilah ini ya, Ustazah ya. Prinsip kerjasama itu mengedepankan itu manfaat, maslahat, legalitas dan adil ya. Jadi kita ketika kita menjalin kerjasama sebelum kita harus lihat dulu prinsip kerjasamanya. Seperti itu saja ya. ya, ya. Aturannya lah ada MOU-nya gitu saja ya yang Ya, merujuk pada ya, prinsip-prinsip kerjasama ini. Itu saja ya. ya. Halo, Itu telah menjalin kerjasama dengan internal JSIT. Ini di mana saja Ustaz ya? Kalau di wilayahnya sekolah, biasanya yang sering di mana kegiatan JSIT? Di bagian daerah mana? kita biasanya di anu berpusat di kota kegiatannya apa namanya Mm-mm. di ya ke Anjang sana sih, jadi di apa terkait kegiatan JSIT daerah gitu kita mengikuti. Sebenarnya ada pertemuan juga setiap 2 bulan atau 3 bulan dulu kalau nggak keliru kesepakatannya itu pertemuan seluruh anggota JSIT, lembaga-lembaga di bawah naungan JSIT. Kalau nggak gitu juga Oke. online biasanya ada BP apa ya acara kayak Jelasah Ruhi begitu guru-guru JSIT itu secara online setelah COVID itu. Ya. Kalau untuk daftarnya belum ada pernah dibuat ya. Ini
TKIT Azahro. Nggih. Ada. Apa Ustazah? Mungkin diulang Daftar. putus-putus. Kalau untuk daftar bersama dengan lembaga ada. Itu tanggal sekian dengan ini, tanggal sekian dengan ini, GS Oh, internal. gitu. Ada. Belum. Nggih, Belum ya? belum. Oke. Tapi kalau secara pelaksanaan sudah dilaksanakan. Seperti. Oke, lanjut saja. Lanjut ke butir 83 telah menjadi kerjasama dengan eksternal JSIT. Sini ya. Ya. Di sini PAUD IT menjalin kerjasama dengan PAUD IT eksternal JSIT selama 4 kali dalam setahun terakhir. Ini di butir 83 kira-kira seperti apa Ustazah? Kalau di TKA Zahro. Biasanya kita kan ada ini, kita bagian dari apa namanya, gugus, kemudian juga ada IPTKI kayak begitu, mungkin dengan eksternalnya. Apakah seperti itu yang Iya, dimaksud? oke. Iya, Iya. berarti termasuk yang aktif ya saja ya. Dan eksternal ya di kegiatan ya. Ya, Termasuk yang aktif atau sesuai kebutuhan. ya, betul. Jadi kayak misalkan gugus Agustusan begitu ada kegiatan, nah itu juga kita aktif mengikuti kegiatan. Kemudian juga IPTKI juga begitu. Ada apa namanya, pertemuan rutin dan lain sebagainya. Kita juga aktif insya Allah dengan eksternal. Ada. Oke, aktif hanya surat menyuratnya atau administrasian Ada. Sebenarnya ada belum kalau surat enggak ada. menyurat dari GTKI misalkan Ada undangan ya. GTKI undangan khusus itu ada. Oh, yang dimaksud Oke, itu. Jadi kita belum upload yang itu. Ada. belum update ya. Ya, itu sebelumnya. Oke. 84 di sini ada dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait, PAUD IT melaksanakan mekanisme kerjasama. Salah satunya adalah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait, mencantumkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait, dan memberikan laporan realisasi kerjasama kepada pihak terkait. Jadi ini salah satu bagaimana kita, jadi harus ada MOU sama SOP-nya. Nah, itu pernah Oke. nggak di sekolah Azara melakukan? Ada nih yang kita kerjasama dengan Prisma Counseling itu ada MOU-nya. Kemudian yang kemarin juga dari FKIP Universitas Jember tahun yang lalu itu ketika menerjunkan mahasiswanya di sini juga ada MOU-nya. Berarti eh, pernah melakukan saja ya, Oke. yang dengan pihak terkait, ada MOU-nya, kemudian ada SOP mekanisme kerjasamanya. Ya saja ya. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, standar kerjasama sudah selesai. Alhamdulillah, dengan Ya, baik. alhamdulillah. Jadi nanti di Sekunder itu masih ada pembiayaan sama Sarpras saja ya. Nah, untuk ini saya bisa istirahat sebentar. Saya mau penggalian datanya sama ustazannya. Lebih ke ini, apa namanya, tahfiznya, Oh, tapi Al-Qur'annya. oke, Ya, ya, ya nanti kita sambung lagi. ya, betul. Kami cukupkan Ustazah untuk penggalian Ya, data sampai di standar kerjasama. Terima insya kasih Allah. Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilkan dulu ustazahnya. Ya, oke.
Tapi ini kayaknya. Sinyalnya. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia videonya nggak bisa. Videonya nggak bisa. Waalaikumsalam Ustazah. Oke. Ya, ya. Baik Ustazah. Ini dengan Ustazah siapa? Ustazah Lina. Ustazah Lina. Lia. Lina. Lina. Oke, Ustazah Lina. Ya, Lina ya. Ya. Oke. Ustazah di lembaga amanahnya sebagai apa? Oke, sebagai guru Di kelompok apa? kelompok B1. Kelompok satu. Selain di jadi guru, ada amanah yang lain tidak? Jadi wakakurikulum. Oh, wakil kurikulum. Oke, kurikulum saja ya. Baik, kalau di wakil kurikulum, Ustazah ngajar di TK Zahra dari tahun berapa? Sudah berapa tahun? Dari tahun 2000. Tahun 2000. Masya Iya, Allah. Ya. Tahun 2000 berarti sudah sekian tahun saja ya. Gitu ya. Tahun 2000. hampir 24 tahun seperempat. ya. Sudah berarti termasuk saja yang mengawali ya. Saja Iya, ini ya. 1 tahun berdiri terus saya Oke. Mm-mm. Baik, Ustazah, kalau di TK Az-Zahra, TKIT Az-Zahra, kalau pengelolaan belajar Al-Qur'annya, ada khusus guru Al-Qur'an nggak? Khusus eh, maksudnya PJ Al-Qur'an? Atau ikut sama di kurikulum bagian memprogramnya? nggak ada Ustazah. Jadi kita dari Langsung ya? kurikulum kita susun di situ Al-Qur'an. Dari kurikulum ya, langsung ya. Kepala sekolah kemudian sama guru ya untuk membuat program. Kalau di TK Zahro pakai metode apa Al-Qur'annya? Untuk saat ini pakai metode yang buat. Metode apa saja? Metode yang buah. Oh, yang Bu A. Ya, kita Oke. bekerja sama dengan Baik, pondok yang pesantren. Bu A. Sekitar Heeh. sini. Oke. Kalau untuk apa nama keunggulan sekolah Az-Zahra di bagian mana keunggulannya? Keunggulan dari Ini sisi Az-Zahra kan sudah sekian tahun nih, kemudian masyarakat orang bilang oh kalau diajak. iya, kalau dulu itu kalau orang tertarik ke sini itu karena pertama itu juga karena Al-Qur'annya itu ya. Anak-anak ngajinya karena mereka kebanyakan tidak di PPA kemudian masuk ke Az-Zahra juga dengan hafalannya juga gitu. Mereka tertarik dari situ juga termasuk juga karakternya ya.
pengembangan karakter. Karakter. Putus-putus Ustazah. Ya, sinyalnya di sana. Putus-putus Ustazah tidak Sinyal di sana. Itu tandanya. hilang Bu itu. Putus-putus Ustazah. Tidak kedengeran. Iya, iya sinyalnya. Ya, sinyalnya Sinyalnya sepertinya. kurang bagus kayaknya. Iya. Jadi kalau di sekolah Az-Zahra di daerah apa tadi Di saja? Ambulu. Di Daerah apa? Ambulu. Kecamatan Ambulu dekat Pantai Watu Ula Ya, Ustazah. itu di itu ya, di Iya. ujung. Kayaknya nggak stabil ini sinyalnya. Iya, betul. Gak apa-apa. Ujian Ustazah, gak apa-apa. Yang penting sabar. Ah, suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Alhamdulillah. Sudah. Ya, tadi lanjut ya. Terkait kekhasan sekolah TK di Az-Zahra. Salah satunya adalah karakter. Kemudian eh, ada pembelajaran Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'an. Kalau di kelompok TKB itu untuk Al-Qur'an surat apa terakhir? Untuk sekarang ini sudah masuk di surat Al-Bayyinah. Sudah Bapak mana sih aja Bapak. Minti room itu. Jadi, please, please. Sudah kok nggak boleh. Maju, Bu. Melarang. Ustazah, Ya, Ustazah. ya, macet lagi. Oke. Eh, tadi yang kami sama yang belum saya mendengar jawabannya kalau di Terus, yang paling tinggi. hampir udah habis azan. Macet Macet Ustazah, lagi. kok mana Ustazah? Ya, sudah terhubung lagi. Gimana? Aduh, gak jelas. Pus. Halo? Gak kedengeran. Ustazah, nggak ada suaranya. Saya video call Ustazah, bisa nggak ya? Saya telepon ya.
Kalau video call kan ikut Nazar. Kita itu aja video call gitu ya. Ya, video kali ya. Oke, oke, ya. Ya, oke. Kan. Ya. Dewian iki aku. Makanannya anak.